Aku masih ingat jelas hari ketika aku menikahi wanita yang selama ini kucintai. Tak ada pesta megah, tak ada hiasan mewah, hanya sebuah acara sederhana di rumah orang tuanya. Namun, bagiku itu sudah cukup. Senyum di wajahnya saat mengenakan gaun pengantin sederhana membuatku merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Hari-hari pertama pernikahan kami begitu hangat, meski hanya tinggal di rumah kontrakan kecil dengan dinding tipis dan atap bocor ketika hujan deras. Kami tetap bahagia. Aku bekerja keras setiap hari, berangkat pagi pulang malam, hanya untuk memastikan ada makanan di meja makan. Istriku, yang kupanggil dengan penuh sayang, selalu menyambutku dengan senyum meski masakan yang ada hanya tempe goreng dan sayur bening. Di antara kesederhanaan itu, aku merasa hidupku lengkap. Kami sering duduk berdua di teras kontrakan, memandang bintang sambil berbicara tentang mimpi. Ia ingin suatu hari punya rumah sendiri dengan halaman kecil untuk menanam bunga. Aku berjanji, dengan tekanku, semua itu akan terwujud. Namun siapa sangka, janji-janji manis itu kelak akan diuji oleh kerasnya hidup. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan, wanita yang kini kupanggil istri akan berubah menjadi seseorang yang tega menusuk hatiku paling dalam. Di awal rumah tangga ini, aku percaya kami adalah pasangan yang kuat. Aku percaya cinta kami bisa menaklukkan apapun. Tetapi, ternyata, keyakinanku terlalu naif. Tak butuh waktu lama setelah pernikahan kami, badai itu datang menghantam hidupku. Usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga perlahan runtuh. Pelanggan satu persatu pergi, modal habis, dan hutang menumpuk di atas kepala. Setiap hari aku berusaha keras mencari jalan keluar. Aku banting tulang bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli bangunan, sopir harian, hingga mengantar barang dengan motor tuaku yang sudah ringkih. Namun, semua itu hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup. Di meja makan, lauk kami semakin sering hanya sebungkus mie instan yang dibagi dua. Aku melihat wajah istriku yang murung, matanya kehilangan cahaya yang dulu selalu bersinar penuh cinta. Kadang ia diam, kadang ia menghela napas panjang. Seakan-akan kehadiranku tak lagi berarti. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku terjaga hingga larut, memikirkan bagaimana caranya keluar dari lubang gelap ini. Namun semakin ku coba, semakin dalam aku terperosok. Rasa gagal menghantamku, seolah aku bukan lagi suami yang pantas membahagiakan istrinya. Dan di tengah titik terendah itulah, hadir sosok yang tak kusangka sahabat lamaku. Ia datang membawa senyum, membawa kata-kata manis, dan menawarkan bantuan. Saat itu aku benar-benar percaya, kehadirannya adalah cahaya di tengah kegelapan. Namun ternyata, cahaya itu hanyalah api yang kelak membakar habis rumah tanggaku. Saat aku berada di titik terendah, tanpa pekerjaan tetap dan hutang menumpuk, tiba-tiba sahabat lamaku datang. Namanya Bima, teman sepermainan sejak kecil yang dulu selalu bersamaku saat susah maupun senang. Sudah lama kami jarang bertemu, dan kehadirannya saat itu bagai kejutan. Bima datang dengan gaya hidup mapan, pakaian rapi, mobil mewah, dan cara bicaranya yang penuh percaya diri. Ia menepuk bahuku sambil berkata, "Tenang, bro, aku tahu keadaanmu lagi sulit. Aku bisa bantu," kata-katanya menetes bagai air di padang tandus. Awalnya aku merasa sangat bersyukur. Bima sering datang ke rumah, membawa belanjaan, bahkan memberi sedikit uang dengan alasan sekadar membantu. Istriku pun tampak senang setiap kali Bima hadir. Aku berpikir, mungkin inilah wujud nyata persahabatan. Namun, perlahan aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan mata istriku kepada Bima bukan lagi sekadar rasa hormat atau terima kasih. Ada kilatan yang sulit kujelaskan, seolah ada bahasa diam yang hanya mereka berdua mengerti. Aku mencoba menepis prasangka. Tidak mungkin, pikirku, itu sahabatku sendiri. Mana mungkin ia tega menusukku dari belakang, tapi entah mengapa, hatiku terus gelisah setiap kali melihat mereka tertawa bersama di ruang tamu. Sementara aku sibuk memikirkan cara mencari uang, aku berusaha menutup mata. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif karena tekanan hidup. Namun jauh di lubuk hati, aku merasa ada badai lain yang siap menghancurkan. Bukan hanya ekonomi, tapi juga rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Istriku, yang dulu selalu menungguku pulang dengan senyum hangat, kini sering bersikap dingin. Ia lebih banyak diam, sering menghindari tatapanku, dan jawabannya selalu singkat setiap kali kuajak bicara. Awalnya aku mencoba mengerti, mungkin ia lelah dengan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Aku sadar,
Rasa kecewa bisa saja menumpuk dalam hatinya. Namun, semakin hari sikapnya kian berubah drastis. Ia mulai sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Ketika aku tanya hendak kemana, jawabannya selalu, cuma sebentar. Belanja, tapi pulangnya bisa berjam-jam. Ia juga semakin sibuk dengan ponselnya. Menyembunyikannya seakan ada sesuatu yang tak boleh aku lihat. Malam-malam yang dulu hangat kini terasa asing. Ia sering tidur membelakangi, seolah ada tembok tak kasat mata di antara kami. Senyumnya yang dulu sederhana namun menenangkan, kini jarang sekali kulihat. Lebih menyakitkan lagi, setiap kali Bima datang, wajah istriku justru tampak cerah. Ia menyambutnya dengan ramah. Bahkan tak jarang terdengar tawa mereka dari ruang tamu. Sementara aku duduk di kamar, dihantui rasa gagal sebagai suami. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin aku hanya salah sangka. Mungkin mereka hanya akrab sebagai teman. Biasa, tapi semakin aku memaksa hati untuk percaya, semakin dalam rasa curiga itu menancap. Seperti ada sesuatu yang berusaha mereka sembunyikan. Sesuatu yang kelak akan merobek seluruh keyakinanku tentang cinta dan kesetiaan. Perubahan sikap istriku semakin sulit kuabaikan. Setiap hari selalu ada alasan baginya untuk pergi keluar. Kadang katanya belanja, kadang katanya menemui temannya. Namun anehnya, setiap kali ia kembali, aroma parfum yang asing menempel pada tubuhnya, aroma yang bukan milikku. Ponselnya selalu ia jaga seolah benda paling berharga. Dulu ia sering meletakkannya di meja begitu saja, tetapi kini selalu ia sembunyikan. Pernah suatu malam aku mencoba mendekati ponselnya yang tergeletak di kasur. Tiba-tiba ia terbangun, meraih ponsel itu dengan wajah panik. "Kenapa kamu pegang-pegang HP aku?" tanyanya dengan nada tinggi, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rasa curiga semakin menghantui. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia sering tersenyum sendiri di depan layar ponsel, lalu buru-buru mematikannya ketika aku mendekat. Saat kutanya siapa yang menelpon, ia menjawab singkat, "Teman lama," tapi aku tahu, itu kebohongan. Yang membuat hatiku semakin teriris adalah saat aku mendapati mereka, istriku dan Bima, berbicara di teras rumah ketika aku baru pulang lebih awal dari biasanya. Tatapan mata mereka penuh arti, bukan sekadar perbincangan biasa. Ketika menyadari aku datang, wajah mereka berubah gugup, seolah ketahuan melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif. Itu sahabatku sendiri. Tidak mungkin ia tega merebut kebahagiaanku, namun kata-kata itu hanya menjadi penghiburan semu. Hati kecilku berbisik, ada pengkhianatan yang sedang dipersiapkan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu hujan turun deras. Aku baru saja pulang dari pekerjaan serabutan, tubuh lelah dan pakaian basah kuyup. Ketika tiba di rumah, suasana terasa aneh. Lampu ruang tamu dimatikan, hanya ada cahaya samar dari kamar. Langkahku terhenti ketika ku dengar suara tawa lirih bercampur bisikan. Jantungku berdegup kencang. Perlahan aku mendekat, dan dari celah pintu kamar, mataku membeku. Di sana, istriku bersama Bima, mereka begitu dekat, begitu mesra. Sesuatu yang seharusnya hanya menjadi hakku sebagai suami. Aku terpaku, tubuhku bergetar hebat. Dunia seolah runtuh seketika. Nafas terasa sesak, tenggorokanku kering, dan air mata menetes tanpa bisa kutahan. Wanita yang selama ini kucintai, yang kusayangi meski dalam kekurangan, tega menusukku dari belakang, dan yang lebih menyakitkan, pengkhianatan itu dilakukan bersama orang yang kupanggil sahabat. Aku tak mampu masuk dan mengamuk malam itu. Kaki ini terasa lemas, tubuh tak lagi punya tenaga. Aku hanya berdiri di balik pintu, menahan isak tangis dalam diam. Hatiku hancur berkeping-keping, harga diriku tercabik-cabik. Ketika akhirnya kudorong pintu itu dengan gemetar, mereka terperanjat. Wajah istriku pucat, Bima menatapku dengan panik. Tak ada kata yang keluar dari mulutku, hanya tatapan kosong penuh luka. Malam itu menjadi titik balik hidupku. Cinta berubah menjadi kepedihan, sahabat berubah menjadi musuh, dan rumah tangga yang kubangun dengan pengorbanan runtuh seketika. Aku tahu, sejak detik itu, aku bukan lagi suami yang dicintai. Aku hanyalah lelaki malang yang dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Sejak malam itu, hidupku benar-benar berubah. Hati yang dulu penuh cinta kini dipenuhi luka yang tak pernah sembuh. Setiap kali aku melihat wajah istriku, aku teringat jelas pengkhianatan yang ia lakukan bersama sahabatku sendiri. Hari-hari terasa begitu berat. Aku berangkat kerja dengan tubuh yang masih lelah, pulang dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya.
Tidak ada lagi rumah yang hangat, tidak ada lagi senyum yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah dinginnya. Tatapan istri yang kini tak peduli pada penderitaanku. Lebih menyakitkan lagi, sahabat yang dulu kusebut saudara kini tak pernah lagi muncul di hadapanku. Seolah ia tahu bahwa dirinya telah merenggut sesuatu yang tak tergantikan dari hidupku. Ia lari, meninggalkan luka, dan membiarkan aku bergulat sendiri dengan kehancuran. Aku mencoba bertahan, aku mencoba menutup telinga dari bisikan tetangga yang mulai mencium keanehan rumah tanggaku. Tapi setiap bisik-bisik itu menusuk lebih dalam. Kasihan, istrinya sudah tidak setia, sahabat sendiri tega merebut. Setiap malam aku menangis dalam diam. Air mata menjadi teman setia, menetes tanpa henti hingga bantal basah. Aku merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai lelaki. Yang kualami bukan sekadar kehilangan cinta, tapi juga kehilangan harga diri. Di tengah rasa hancur itu, aku sempat berpikir, apakah masih ada alasan untuk hidup? Namun jauh di dasar hatiku, sebuah suara kecil berbisik, bangkitlah. Hidupmu belum berakhir. Tuhan tak akan membiarkanmu jatuh selamanya. Aku tidak tahu kapan, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku mulai percaya, suatu hari takdir akan mengubah segalanya. Waktu berlalu seperti air yang mengalir dingin, tanpa rasa. Aku belajar menerima luka, bukan agar terlupa, tetapi agar tidak lagi terjerat oleh amarah yang menggerogoti. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bukan untuk mencari alasan menyesal, melainkan untuk bekerja membangun kembali harga diriku yang remuk. 6 bulan pertama setelah pengkhianatan adalah neraka, pekerjaan serabutan, malam-malam panjang, dan bisik-bisik tetangga yang tak kunjung berhenti. Namun di sela-sela kelam itu ada perubahan kecil yang perlahan tumbuh menjadi pengharapan. Aku ikut pelatihan singkat IT yang diadakan di Balai Desa iseng pada awalnya. Karena internet sempat kusepelekan, ternyata di dunia itu ada peluang yang tak pernah kubayangkan. Aku belajar hingga larut malam, mata perih, tangan pegal mengetik koda dan membuat desain sederhana. Teman baru dari pelatihan memberi semangat. Mereka tidak tahu aku pernah dikhianati. Mereka hanya melihat seorang pria yang serius belajar. Sedikit demi sedikit, kemampuan itu membuka pintu. Sebuah usaha kecil online menerima pekerja lepas, lalu proyek demi proyek datang. Penghasilan bukan lagi sekadar cukup untuk makan, melainkan cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Di luar perubahan materi, yang lebih penting adalah perubahan di dalam diriku. Luka tak serta-merta sembuh. Tapi aku belajar memaafkan bukan untuk istri atau Bima, melainkan untuk diriku sendiri. Memaafkan agar tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam. Aku mulai merawat tubuh yang dulu sering kulewatkan, olahraga ringan, tidur cukup, dan membaca buku yang menenangkan hati. Wajahku yang dulu sering murung sedikit demi sedikit kembali memancarkan ketegasan. Hari demi hari, reputasiku sebagai pekerja keras menyebar. 7 bulan setelah malam itu tepat seperti bisik takdir yang sering kupikirkan, aku mendapat proyek besar yang mengubah keadaan finansialku. Klien tersebut bukan hanya membayar dengan angka yang membuatku terkejut, tetapi juga memberi rekomendasi yang membuka peluang baru. Dalam hitungan minggu, aku bisa membayar sebagian hutang lama, memperbaiki rumah, dan membangun tabungan kecil. Yang paling mengejutkan adalah saat keluargaku terlihat lega, melihatku kembali berdiri. Mata ibuku yang dulu penuh kekhawatiran kini berbinar, tipis melihat anaknya tak lagi tenggelam dalam duka. Teman-teman yang sejati datang kembali memberi dukungan tanpa bertanya banyak. Aku menyadari, harga diri dan martabat bisa diraih kembali bukan lewat balas dendam, tetapi lewat kerja keras dan keteguhan hati. Namun, di balik semua itu, ada bisik lain bukan dari orang luar, melainkan dari hatiku sendiri yang meminta kejelasan, bahwa ketika waktunya tiba, kebenaran tentang pengkhianatan itu harus dibawa ke terang, bukan untuk melukai, tetapi untuk menutup bab itu dengan tuntas agar luka tak lagi mengganggu hari-hariku. Dan aku tahu, takdir yang membalikan keadaan bukan hanya soal rezeki, tapi juga soal kesempatan untuk menuntaskan perkara yang sempat hancurkan hidupku. Di malam-malam ketika aku duduk sendiri di teras, menyeruput kopi hangat dari cangkir yang kini dapat kubeli tanpa rasa malu, aku menatap langit. Hujan dahulu meruntuhkan, kini hujan terasa seperti penghapus membersihkan debu, memberi kesuburan. Aku bersiap untuk apapun yang harus kulakukan demi menutup luka lama. Takdir telah memberiku kesempatan. Kini giliran aku menggunakan kesempatan itu dengan kepala tegak. Hari itu akhirnya tiba. Setelah 7 bulan aku menahan luka, menyusun kembali hidupku, dan memantapkan hati.
Aku memutuskan untuk menuntaskan semuanya. Aku tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku ingin kebenaran terungkap. Di hadapan orang-orang yang selama ini membela istriku, aku datang ke rumah mertua dengan hati berdebar. Di ruang tamu sudah berkumpul keluarga besar istriku, ayah, ibu, kakak, dan beberapa kerabat. Mereka menatapku dengan heran, seolah bertanya mengapa aku datang membawa raut wajah yang begitu tegas. Istriku duduk di sudut, tampak gelisah. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, aku berkata, "Hari ini saya tidak datang untuk menuntut belas kasihan. Saya datang untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini kalian tidak tahu." Aku mengeluarkan bukti rekaman percakapan, pesan-pesan di ponsel yang diam-diam berhasil kusimpan, serta foto yang tak terbantahkan. Semua mata terbelalak. Ruangan yang tadinya penuh bisik kini menjadi hening mencekam. Wajah istriku pucat, matanya mencari-cari alasan. Bibirnya gemetar mencoba berbohong. Namun, bukti itu terlalu jelas untuk disangkal. Ibunya menutup wajah dengan tangan. Ayahnya menatap tajam penuh amarah dan kecewa. Kakak-kakaknya hanya bisa menunduk, malu bercampur iba. Dan aku, meski hatiku hancur, berbicara dengan tegas. Aku sudah berjuang sekuat tenaga membangun rumah tangga ini. Tapi apa balasan yang kuterima? Pengkhianatan dari istri sendiri, dan sahabat yang kuanggap saudara. Hari ini, di depan kalian semua, aku ingin menutup bab ini. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Cinta yang sudah ternoda tak akan pernah sama. Suasana semakin tegang. Tangis lirih terdengar dari ibunya. Sementara istriku berusaha mendekat padaku. Memohon dengan suara serak. Aku kilaf. Maafkan aku, tapi aku tidak lagi goyah. Hatiku sudah terlalu lama menderita, dan hari itu adalah saatnya untuk berdiri tegak. Tangisan istriku di ruang tamu itu tidak lagi menggetarkan hatiku. Semua air mata yang ia keluarkan terasa hampa, terlambat, dan tidak mampu menghapus luka yang telah ia ukir begitu dalam. Di hadapan keluarga besarnya, aku berdiri tegak, membawa keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Dengan suara mantap, aku berkata, "Sejak malam aku melihat sendiri pengkhianatan itu. Rumah tangga ini sudah mati. Hari ini, aku menceraikanmu." Kata-kata itu meluncur seperti pedang, menebas habis ikatan yang dulu kubangun dengan cinta. Istriku terisak, mencoba meraih tanganku, namun kutepis. Bukan lagi karena benci semata, tapi karena aku tahu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Keluarganya hanya bisa terdiam, ayahnya menunduk malu, ibunya menangis tanpa mampu berkata apapun. Wajah mereka memerah, bukan hanya karena marah kepada putrinya, tapi juga karena rasa malu yang menelanjangi kehormatan keluarga mereka di hadapan kerabat yang hadir. Aku melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Sementara suara tangisan istriku memanggil namaku dari belakang. Tapi aku tidak lagi menoleh. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, tapi juga membebaskan. Beban bertahun-tahun yang menekan dadaku kini terangkat, meski menyisakan luka yang tak akan pernah hilang. Hari itu aku kehilangan seorang istri dan seorang sahabat. Namun, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, harga diri, keberanian, dan kebebasan. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang, dan luka ini mungkin akan selalu meninggalkan bekas. Tapi setidaknya aku telah menutup bab kelam itu dengan kepala tegak. Di depan banyak orang, mereka yang mengkhianatiku kini menanggung rasa malu. Dan aku, meski hancur, akhirnya bisa melangkah menuju hidup yang baru. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta, kesetiaan, dan persahabatan bisa runtuh seketika ketika dikhianati oleh orang-orang terdekat. Namun di balik setiap luka, Tuhan selalu menyimpan rencana. Aku sempat hancur, terpuruk, bahkan merasa tidak berharga. Tetapi ketika aku putuskan untuk bangkit, jalan perlahan terbuka. Pengkhianatan yang dulu menorehkan luka, justru menjadi cambuk agar aku berdiri lebih tegak. Dan pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Hari itu, di depan keluarga besar istriku, semua topeng terbongkar. Perselingkuhan mereka terbuka lebar, dan perceraian menjadi akhir dari cerita pahit ini. Aku kehilangan seorang istri dan seorang sahabat, tapi aku menemukan kembali diriku yang lebih kuat. Kisah ini mengajarkan, jangan pernah menyerah ketika hidup menghantam kita. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan masa depan kita, karena pada akhirnya, mereka yang berbuat salah akan menanggung rasa malu. Dan kita yang terluka akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit lebih tinggi.